Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azmi Abu Rizik, kelas PTIK 1C. Pertama-tama, saya ucapkan selamat siang kepada Bapak dosen yang terhormat, Bapak Nanang Abdurrahman MKom, dan teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di pertemuan kali ini. Adapun materi yang akan saya bawakan yaitu tentang sistem informasi dan teknologi informasi. Yang pertama, sistem informasi. Sistem informasi yaitu suatu sistem yang menyediakan informasi untuk manajemen dalam mengambil keputusan dan juga untuk menjalankan operasional perusahaan, di mana sistem tersebut merupakan kombinasi dari orang-orang teknologi informasi dan prosedur-prosedur yang terorganisasi. Biasanya suatu perusahaan atau badan usaha menyediakan semacam informasi yang berguna bagi manajemen. Selanjutnya, komponen sistem informasi. Yang pertama yaitu komponen input, merupakan data yang masuk ke dalam sistem informasi. Yang kedua, komponen output, yaitu informasi yang berkualitas dan dokumentasi yang berguna untuk semua tingkatan manajemen serta semua pemakai sistem. Yang ketiga, komponen teknologi. Teknologi merupakan alat dalam sistem informasi. Teknologi digunakan untuk menerima input, menjalankan model, dan mengirimkan output dan memantau pengendalian sistem. Yang keempat, komponen basis, yaitu media penyimpanan elektronik yang di dalamnya memuat data atau informasi secara sistematis sehingga bisa diakses menggunakan program komputer manakala data atau informasi tersebut diperlukan. Yang kelima, komponen model. Komponen ini model kombinasi prosedur logika dan model matematika yang memproses data yang tersimpan di basis data dengan cara yang sudah ditentukan untuk menghasilkan keluaran yang diinginkan. Yang keenam, komponen kontrol, yaitu pengendalian yang dirancang untuk menanggulangi gangguan terhadap sistem informasi. Selanjutnya, tujuan sistem informasi. Tujuan dari sistem informasi adalah untuk menghasilkan informasi. Sistem informasi merupakan data yang diolah menjadi bentuk yang berguna bagi para penggunanya. Data yang diolah saja pun tidak cukup apabila dikatakan sebagai suatu informasi. Untuk dapat berguna, maka harus tersedia 3 pilar seperti berikut. 1. Relevance atau tepat kepada orangnya. Yang kedua, timelines atau tepat waktu. Yang ketiga, akurat atau tepat nilainya. Apabila 3 hal tersebut tidak terpenuhi, maka informasi tidak dapat dikatakan berguna, melainkan sampah atau garbage. Selanjutnya, fungsi sistem informasi. Berikut beberapa fungsi dari sistem informasi. 1. Meningkatkan aksesibilitas data secara efektif dan efisien kepada pengguna, tanpa dengan perantara sistem informasi. Yang kedua, mengembangkan proses perencanaan yang efektif. Yang ketiga, pemeliharaan sistem dan memperbaiki produktivitas aplikasi pengembangan. Yang keempat, mengidentifikasi kebutuhan mengenai keterampilan pendukung sistem informasi. Selanjutnya, sejarah sistem informasi. Yang pertama, pramekanik. Pada periode ini, komunikasi menggunakan simbol untuk menyampaikan informasi. Pada tahun 3000 sampai 2000 sebelum Masehi, manusia menggunakan gambar juga untuk menyampaikan pesan. Contohnya adalah bangsa Fenisia yang mendiami Timur Tengah, saat ini Lebanon, menciptakan model yang sama. Bangsa Yunani kuno mengadaptasi simbol milik bangsa Fenisia dengan menambahkan huruf vokal yang membuatnya mudah digunakan. Yang kedua, mekanik. Masa ini termasuk dalam masa abad pertengahan, di mana orang-orang sudah menggunakan peralatan untuk menyimpan, mengolah, dan merekam informasi. Salah satu penemuan terpenting dalam masa ini adalah mesin cetak Gutenberg dari Jerman. Yang ketiga, elektromekanik. Pada masa ini, penggunaan listrik untuk memberikan energi untuk menjalankan penemuan mesin sudah Pascalin terus ditemukan. Pada periode ini, diciptakan telepon dan kode Morse untuk digunakan dalam komunikasi jarak jauh secara langsung. Yang keempat, elektronik.
James Horney mengembangkan transistor planar pada tahun 1957. Alat ini dapat mengintegrasikan semua sirkuit yang diciptakan tahun-tahun selanjutnya. Pada tahun 1960, Departemen Pertahanan Amerika Serikat mendirikan ARPANET, yang mana ini adalah cikal bakal dari internet yang Anda gunakan sekarang. Selanjutnya, pengertian teknologi informasi. Secara umum, pengertian teknologi informasi adalah suatu studi perancangan atau implementasi, pengembangan, dukungan, atau manajemen sistem secara berbasis komputer, khususnya perangkat keras hardware dan perangkat lunak software. Menurut ITA, Informasi Technology Association of America, pengertian teknologi informasi adalah suatu studi perancangan, implementasi, pengembangan, dukungan, atau manajemen sistem. Teknologi informasi memanfaatkan komputer elektronik dan perangkat lunak komputer untuk mengubah, menyimpan, memproses, melindungi, mentransmisikan, dan memperoleh informasi secara aman. Selanjutnya, tujuan teknologi informasi. Tujuan teknologi informasi adalah untuk memecahkan suatu masalah, membuka kreativitas, meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam melakukan pekerjaan. Jadi dapat dikatakan karena dibutuhkannya pemecahan masalah, manusia dalam melakukan pekerjaan menjadi penyebab atau acuan diciptakannya teknologi informasi. Dengan adanya teknologi informasi membuat pekerjaan manusia menjadi lebih mudah dan efisien. Dengan kata lain, karena sangat solusi, kreativitas, efektivitas, dan efisiensi dibutuhkan dalam sebuah sistem kerja, maka teknologi informasi itu diciptakan. Selanjutnya, fungsi teknologi informasi. 1. Menangkap atau capture. Menangkap di sini dapat diartikan sebagai menginput, misalnya menerima inputan dari mic, keyboard, scanner, dan lain sebagainya. Yang kedua, pengolahan atau processing. Fungsi teknologi informasi ini mengkomplikasikan catatan rinci aktivitas, misalnya menerima input dari keyboard, scanner, mic, dan sebagainya. Dengan adanya processing adalah akan lebih mudah mengolah file maupun data Anda. Yang ketiga, menghasilkan generating. Fungsi generating adalah di mana teknologi berperan sebagai alat untuk mengorganisasikan suatu informasi ke dalam sebuah bentuk yang lebih terarah dan mudah dipahami. Contoh sederhananya adalah grafik dan tabel. 4. Sebagai penyimpan atau storage. Fungsi teknologi ini merupakan tempat untuk menyimpan data dan informasi dalam suatu media yang dapat digunakan untuk keperluan lainnya. Misalnya saja disimpan ke hard disk, tape, disket, CD, dan sebagainya. Yang kelima, pencari kembali atau retrieval. Fungsi teknologi informasi ini menelusuri atau mendapatkan kembali informasi, menyalin data dan informasi yang sudah tersimpan. Misalnya, mencari supplier yang sudah lunas dan sebagainya. Yang keenam, transmisi atau transmission. Fungsi teknologi ini mengirim data dan informasi dari suatu lokasi lain melalui jaringan komputer. Misalnya saja mengirimkan data penjualan dari user A ke user lainnya, sehingga kita dapat perlu menyalin atau persatu cukup dengan salin sharing saja. Selanjutnya yaitu sejarah teknologi informasi. Sejarah teknologi informasi dibagi menjadi dua, yaitu perkembangan peradaban manusia dimulai dengan perkembangan secara penyampaian informasi, mulai dari gambar-gambar yang tak bermakna, dinding-dinding gua, peletakan tonggak sejarah dalam bentuk prasasti, sampai diperkenalkannya dunia arus informasi yang dikenal dengan nama internet. 1. Masa prasejarah. Masa prasejarah. Pada zaman ini, teknologi informasi dan komunikasi yang dilakukan oleh manusia berfungsi sebagai sistem untuk pengenalan bentuk-bentuk yang manusia kenal. Untuk menggambarkan informasi yang diperoleh, mereka menggambarkannya pada dinding-dinding gua tentang berburu dan binatang buruannya. Pada zaman prasejarah mulai diciptakannya dan digunakannya alat-alat yang menghasilkan bunyi dan isyarat seperti gendang, trompet, terbuat dari tanduk binatang, dan isyarat asap sebagai alat pemberian peringatan terhadap bahaya. Yang kedua, masa modern. 1400 Masehi sampai dengan sekarang. Pada tahun 1455, untuk pertama kalinya Johann Gutenberg mengembangkan mesin cetak dengan menggunakan plat huruf yang terbuat dari besi dan dapat diganti-ganti dalam bingkai yang terbuat dari kayu. Pada tahun 1837, telegraf dan penemunya Samuel Morse mengembangkan telegraf dan bahasa kode Morse bersama Sir William Cooke dan Sir Charles
Whetstone. Morse menggunakan kode-kode sederhana untuk mewakili pesan-pesan yang ingin dikirimkan dengan menggunakan pulsa listrik melalui kabel tunggal. Pada tahun 1877, Alexander Graham Bell menciptakan dan mengembangkan telepon yang dipergunakan pertama kali secara umum pada tahun 1879. Sistem pemanggilan telepon mulai menggunakan nomor yang menggantikan sistem pemanggilan nama. Pada tahun 1889, Herman Hollerith menerapkan prinsip kartu perforasi untuk melakukan penghitungan. Tugas pertamanya adalah menemukan cara yang lebih cepat untuk melakukan perhitungan bagi Biro Sensus Amerika Serikat. Pada tahun 1931, Vannevar Bush membuat sebuah kalkulator untuk menyelesaikan persamaan diferensial. Mesin tersebut dapat menyelesaikan persamaan diferensial kompleks yang selama ini dianggap rumit oleh kalangan pelajar dan mahasiswa. Mesin tersebut sangat besar dan berat karena ratusan gerigi dan poros yang dibutuhkan untuk melakukan perhitungan. Pada tahun 1939, Dr. John V. Atanasov dan dibantu oleh Clifford Berry berhasil menciptakan komputer elektronik digital pertama. Sejak saat ini, komputer terus mengalami perkembangan sehingga menjadi lebih canggih. Pada tahun 1973, pada masa ini istilah internet diperkenalkan dalam sebuah paper tentang TCP atau IP yang dimaksud adalah Internal Interconnected Networking, yang diartikan sebagai rangkaian komputer yang terhubung di dalam beberapa rangkaian. Rangkaian pusat yang membentuk internet diawali pada 1969 sebagai ARPANET yang dibangun oleh ARPA, United States Department of Defense Advanced Research Project Agency. Beberapa penyelidikan awal yang disumbang oleh ARPANET diantaranya adalah keadaan rangkaian tanpa pusat, decentralized network, teori queuing atau kaidah pertukaran paket switching. Pada 1981, National Science Foundation mengembangkan backbone yang disebut CSNT dengan kapasitas 56 kbps. Pada 1 Januari 1983, ARPANET menukar protokol rangkaian pusatnya dari NCP ke TCP/IP. Kemudian pada 1986, IATF menyumbangkan sebuah server yang berfungsi sebagai alat koordinasi di antara DARPA, ARPANET, DDN, dan Internet Gateway. Pada 1990-an, internet telah berkembang dan menyambungkan banyak pengguna jaringan komputer yang ada. Pada 1993, NSP membentuk Internet untuk menyediakan jasa pelayanan internet, menyangkut direktori dan penyimpanan data serta database oleh AT&T, jasa registrasi oleh Network Solution Inc. dan jasa informasi oleh General Atomics ServNet. Pada 1994, pertumbuhan internet melaju dengan sangat cepat dan mulai merambah ke dalam berbagai segi kehidupan dan menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari manusia. Pada 1995 sampai sekarang, perusahaan umum mulai diperkenalkan menjadi provider dengan membeli jaringan di backbone. Langkah ini mulai pengembangan teknologi informasi, khususnya internet dan penelitian-penelitian untuk mengembangkan sistem dan alat yang lebih canggih. Sistem teknologi selanjutnya, sistem teknologi dapat dibedakan dengan berbagai cara pengklasifikasian. 1. Embedded IT System. Embedded IT System adalah sistem teknologi informasi yang melekat pada produk lain. Sebagai contoh, sistem VCR, Video Cassette Record, memiliki sistem teknologi informasi yang memungkinkan pemakai dapat merekam tayangan televisi. Yang kedua, Dedicated IT System. Dedicated IT System adalah sistem teknologi informasi yang dirancang untuk melakukan tugas-tugas khusus. Sebagai contohnya adalah ATM. Yang ketiga, General Purpose IT System. General Purpose IT System adalah sistem teknologi informasi yang dapat digunakan untuk melakukan berbagai aktivitas yang bersifat umum. Contohnya adalah personal komputer atau PC. Yang selanjutnya itu perbedaan sistem informasi dan teknologi informasi. Perbedaan pada sistem informasi juga dapat pada teknologi informasi adalah sistem yang menyediakan informasi untuk para penggunanya, sedangkan teknologi informasi lebih kepada teknologi yang dipakai untuk membantu kegiatan yang dilakukan oleh sistem informasi. Contoh sistem informasi dan teknologi informasi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, bidang pendidikan. Karena saat ini teknologi pembelajaran sangat berkembang,
banyak yang menggunakan e-learning sebagai pengganti kelas. Hal ini bisa menjadi hal yang efektif untuk para guru dan murid. Yang kedua, bidang kesehatan. Pada bidang kesehatan ini contohnya seperti robot untuk membantu proses operasi, pembedahan, serta penggunaan komputer dengan hasil 3 dimensi untuk menunjukkan letak tumor dan tubuh pasien. Yang ketiga, perbankan. Dalam dunia perbankan ini bisa sangat memudahkan para nasabah karena apabila mereka ingin melakukan pembayaran, transfer, mencetak saldo, tidak perlu ke ATM dan bisa menggunakan internet banking. Yang keempat, bidang bisnis. Banyak sekali peluang bisnis pada era saat ini. Mereka bisa menjual produk, barang, jasa, dan lainnya. Dari bidang bisnis ini biasa kita kenal dengan e-commerce. Adalah penyebaran, pembelian, penjualan yang melalui internet. Yang kelima, perusahaan. Penerapan teknologi informasi saat ini banyak digunakan oleh para usahawan. Kebutuhan para pelaku usaha merasa perlu menerapkan teknologi informasi dalam lingkungan kerja karena mereka membutuhkan efisiensi dalam pekerjaan, misalnya penerapan Enterprise Resource Planning atau ERP. ERP adalah aplikasi perangkat lunak yang mencakup sistem manajemen dalam perusahaan. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Azmi Abu Rizik, ditutup billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.